Jadi saya ingin menjelaskan secara ilmiah begini. Kadang orang-orang liberal, orang-orang kafir itu cenderung mengatakan yang namanya hari kiamat itu fiktif, fiksi, cerita dongeng. Bagaimana mungkin satu suara bisa meluluh lantahkan bumi dan segala isinya? Ya, itu sering argumen itu saya sering temukan di berbagai media-media, terutama media-media orang-orang yang tidak percaya terhadap yang namanya yaumul kiamah dan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu dongeng. Mana mungkin suara satu orang malaikat Israfil bisa melulantahkan jagat raya alam semesta ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang logika itu coba kita terjemahkan ke dalam bahasa ilmiah. Logika-logika sesat itu kita coba aplikasikan dalam teori-teori ilmiah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban renungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Ya, nufikha fis-sur, sayhatan wahidah, sama artinya. Nufikha fis-sur, ditiupkannya sangkakala pertama. Sayhatan wahidah, teriakan pertama, maknanya sama. Jadi di dalam ilmu son, suara, itu ada yang disebut dengan disable dan hertz. Paham hertz? Disable dan hertz. Kalau dalam bahasa musik ada oktav. Oktav itu menunjukkan ketinggian suara seseorang. Disable itu ukuran kekuatan suara yang dihasilkan benda atau seseorang. Hertz itu adalah satuan ukuran gelombang suara. Beda-beda. Frekuensi dan gelombang yang suara ditangkap oleh sebuah stasiun atau radio aktif disebut hertz. Jadi kalau ada radio, ada gelombang 100,2 hertz, itu artinya dia punya kekuatan gelombang yang mampu ditangkap sinyalnya. Tapi kalau disable, itu adalah kekuatan suara benda atau manusia yang biasa kita dengar sehari-hari. Misalnya begini, saya lagi ngobrol begini nih. Misalnya saya ngobrol dengan Bang Jul, nggak pakai mic, ngobrol biasa. Itu dalam pengetahuan teori sound disebut disable-nya 50 sampai dengan 60. Orang bicara kepada satu di antara yang lainnya, itu maksimal kekuatannya, kekuatan suaranya adalah 60 sampai dengan 70. Itu sudah paling maksimal. Teriak. Orang ngomong dengan teriak itu punya kekuatan disable 70 mentok. Standarnya 50. Ngobrol biasa ini 50, 40. Di bawah 10 kita sulit mendengarkan suara. Di bawah 10 disable itu kita sulit mendengarkan suara apapun karena begitu kecil frekuensi suara yang dihasilkan. Tapi kalau kita kepengen memastikan, ini bukan sekedar teori, ini fakta ilmiah yang nggak bisa dibantah. Gelas itu bisa pecah dengan sebuah kekuatan 106 disable. Ya, kalau kita punya suara misalnya sampai disable 105, pasti gelas pecah. Tapi tidak mungkin itu dimiliki manusia. Itu hanya dimiliki oleh mesin-mesin tertentu. Suara-suara yang dihasilkan oleh hal-hal tertentu. Misalnya suara musik yang dibantu dengan sound system, alat power, equalizer dan sebagainya. Itu kalau sampai 105 disable, maka gelas-gelas yang akan di depannya itu pecah. Itu fakta. Kita nyetel musik di dalam mobil misalnya, kencang-kencangnya sound system di mobil yang standar itu nggak sampai 80 disable, nggak sampai 70 mentok. Tapi kalau kita ingin menggunakan power system yang begitu kuat sampai ribuan watt, kemudian menghasilkan dentuman suara yang diukur secara teori 105 disable, pasti itu pecah kaca mobil. Tuh. Iya, suara blender ibu-ibu yang punya yang buat blender bawang, tet,
itu maksimal 65 sampai dengan 70. Iya, mesin potong, mesin potong rumput dan lain sebagainya itu 70. Kalau sampai 105, bukan cuma kaca yang pecah, yang pertama kali gendang telinga kita hancur, berantakan. Gitu. Itu bukti ilmiah yang tidak bisa dibantah secara pengetahuan. Kalau pengen kagak percaya, coba. Ayo saya bagi coba. Ibu dengerin suara mesin potong tiap hari, biarpun frekuensinya cuma 70 desibel. Kalau tiap hari Anda mendengarkan itu selama sebulan, saya yakin gendang lima lama-lama rusak. Lama-lama, meskipun nggak secara langsung, kecuali kekuatannya 104, 105 langsung, nggak pakai tempo, kontan, pecah. Bagaimana malaikat Israfil yang punya kekuatan di luar nalar kemanusiaan? Berapa ribu desibel, sayhata wahidah yang pasti, saya yakin, hakul yakin akan terjadi ketika malaikat Israfil meniup sangkakala pertama. Disebut sayhata wahidah, nufikha fis-sur. Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis-suri fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Apabila dalam surat Az-Zumar ayat 68, apabila ditiupkannya, kata Allah Subhanahu wa taala, nufikha fis-sur, trompet teriakannya Israfil yang pertama, ya, fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi, maka hancurlah apa-apa yang ada di langit, siapa saja yang ada di langit, wa man fil ardi, dan apa saja atau siapa saja yang ada di bumi, illa man sya'allah, kecuali siapa saja atau apa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa dasar? Saya yakin bukan cuma ratusan desibel itu, ribuan kekuatannya. Semakin kuat maka akan semakin bisa merusak benda atau apapun yang ada di hadapannya. Ketika tingkatannya itu diambang di luar batas. Bagaimana dengan sayhata wahidah, teriakannya malaikat Israfil melalui sangkakala? Udah pasti idas sama'u fatarat wa idzal kawakibu tasarat wa idzal biharu fujirat wa idzal qubur busirat. Udah pasti langit pecah, bintang-bintang rontok, ya, laut meluap, iya, kuburan meledak, gunung-gunung berhamburan. Udah pasti. Kenapa? Kekuatan suara yang dihasilkan dari trompet sangkakala malaikat Israfil. Jadi hal yang pertama yang membuat hancur adalah sayhata wahidah. Bukannya gara-gara gunung, laut, bintang-bintang rontok, bukan, gara-gara teriakannya malaikat Israfil, teriakannya, trompetnya Israfil, itu yang membuat menghancurkan semesta alam. Illa man sya'allah, kecuali apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, malaikat itu sendiri belakangan, maksudnya arsy-nya Allah belakangan hancur. Wallahu a'lam. Itu kayak apa kalau Anda, ya sekarang Anda ragu bagaimana orang gelas yang di depan Anda aja bisa pecah. Ya, pernah nonton film Kung Fu Hustle? Kung Fu Hustle pernah. Nah, itu siapa namanya? Stephen Chow. Nah, Stephen Chow. Oh, Ustaz tahu ya? Tahu, Ustaz gaul. Lah kalau nggak tahu, kalau nggak nonton nggak bisa membanding-bandingkan kita. Stephen Chow. Nah, ada judul namanya film Kung Fu Hustle. Bagaimana kekuatan suara. Itu saya jadi ingat ayat itu, nonton film itu. Saya jadi teringat sayhata wahidahnya Israfil. Kayak apa? Ya, seorang perempuan yang berteriak dengan sebuah gentong, lonceng yang sudah digolongin, lonceng besar, dia teriak, "Au!" Disebut jurus auman singa.
mau apa saya. Jurus auman singa itu mampu meruntuhkan gedung-gedung di film-film itu, mampu melontarkan orang-orang di sekitarnya karena kekuatan disable mainnya. Itu jangan dikira gak ilmiah meskipun itu film. Maksudnya menggambarkan betapa dahsyatnya suara yang dihasilkan gitu. Tahu aja Ustaz, gak tahu nonton. Kalau pakai nonton gak pintar ntar. Gitu maksudnya. Iya, itu kung fu hustle, itu sebagai sebuah gambaran saja. Ya, apalagi malaikat Israfil yang niup. Ya, Masya Allah. Kalau di dunia Allah mengazab, misalnya ya, mengazab kaum Ad, kaum Samud, itu cukup satu malaikat yang turun, Jibril. Ya, Jibril yang turun. Teriakannya Jibril mampu meluluh lantahkan kaum Ad, kaum Samud. Iya. Itu dalam surat Al-Haqqah. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah wa amma Adu fa uhliku birihin sorsorin atiyah. Kaum Samud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dengan malaikat yang turun berbondong-bondong. Fa amma Samudu fa uhliku bit-taghiyah, dengan lengkingan suara yang berasal dari atas bukit, disebut taghiyah. Satu teriakan Jibril dalam kesempatan itu meluluh lantahkan kaum Samud. Kaum Antakiyah sama yang dulu kita ceritain di awal-awal surat Yasin, dihancurkan dengan kepakan teriakan malaikat Jibril. Tapi kalau sudah sifatnya kiamat, Israfil yang turun karena tugasnya. Nggak perlu berbondong-bondong malaikat datang, enggak. Satu tiupan trompet, teriakan dalam bentuk trompet, tretet, sreset, kurang lebih begitu, atau tet, hancur semua, berkeping-keping. Dan pada saat itu manusia dalam keadaan sibuk, bukan ke dalam keadaan ready menunggu kiamat, bukan, karena kiamat tidak akan pernah dibuka. Pada saat itu orang-orang kafir dalam keadaan sibuk, berniaga kek, jual beli kek, dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi saya mikirin begini tuh kadang nggak enak makan, waktu makan lewat, nggak benar. Mikirin ayat Allah begini kadang bisa lewat makan, nggak sadar. Iya. Demi apa? Demi mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Demi kita semua, bagaimana kita cinta, mahabbah terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Paling tinggi derajatnya dengan ilmu. Kita yakin dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya, al-a'la, yang maha tinggi, dengan ilmu baru kita implementasikan ke dalam praktik ibadah. Pak, insyaallah mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu kadang saya mikirin 1-2 ayat itu ya begitu. Waktunya makan lewat. Berasa kalau udah mau pingsan. Oh iya belum makan. Gitu. Tapi saya asik, saya nikmati itu. Gitu. Demi kita semua. Mudah-mudahan nanti ketika kita dipanggil yaumul kiamah, akal kita bisa pertanggungjawabkan. Gitu. Iya, ibadah kita bisa pertanggungjawabkan. Pengagungan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala kita bisa pertanggungjawabkan, ya Allah. Kalau tahu saya salah, ya Allah, inilah manusia. Kalau kita punya kesalahan, kita wajar karena manusia. Tapi rahmat dan maghfirah Allah itu lebih luas daripada kesalahan kita. Meskipun kesalahan kita setumpuk gunung-gunung dan sebanyak air lautan yang bertebaran dalam sebuah samudera. Begitu.